Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dengerin film, semoga kalian selalu sehat dan diberikan kebaikan dalam setiap aktivitas kalian. Oh iya, kali ini kita akan menceritakan sebuah film menarik yang berjudul Akarisak. Akarisak merupakan film yang diadopsi dari kejadian nyata atas kematian keluarga Candawat di tahun 2018. Dalam kasus ini, Inspektur Anya ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian dari 11 anggota keluarga yang mati gantung diri, yaitu keluarga Jawa Harsing yang ditemukan tewas tergantung. Nah, setelah melakukan olah TKP, Anya pun menemukan hal-hal yang janggal di keluarga Jawa Harsing. Masih belum memutuskan bagaimanakah kematian keluarga tersebut sebagai pembunuhan atau bunuh diri massal. Semua penyelidikan menyimpulkan ke sesuatu yang tak terduga. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Hanya di dengerin film and let's go. Cerita Karisak pun dimulai di pagi hari di daerah Kisanagar di kota Delhi. Tepatnya pada tanggal 16 April 2018, seorang penjual susu sedang mengantarkan pesanan ke rumah keluarga bernama Jawa Harsing. Dan karena tidak ada yang menyaut panggilannya, ia pun meminta tolong kepada seorang tetangga. Namun pada saat berada di dalam, mereka pun dikejutkan dengan kematian keluarga Jawa Harsing yang ternyata sudah tewas tergantung. Nah, kasus kematian massal ini pun langsung menjadi trending topik di seluruh media di seluruh India. Kepolisian yang menanganinya segera mengirimkan petugas terbaik mereka bernama Inspektur Anya Saurabh. Nah, korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, mulai dari cucu yang berumur 9 tahun sampai seorang nenek lanjut usia berumur 70 tahun. Melihat kematian mereka yang tidak lazim, Anya sempat berpikir jika kejadian tersebut merupakan sebuah pembunuhan. Karena pada dasarnya kedua tangan sebuah korban terikat dengan tali yang disimpulkan di atas pinggul mereka. Nah, dan tak hanya itu saja, bangku yang digunakan oleh mereka juga terlempar jauh ke belakang. Dan ditambah semua korban yang matanya tertutup kain, membuat Anya semakin yakin jika mereka semua diikat satu persatu dan kemudian didorong secara paksa. Dugaan pembunuhan yang disampaikan oleh Anya juga diperkuat dengan kematian sang nenek yang mendapatkan pukulan di bagian kepala belakang. Dan karena hal itu pula lah, Anya yakin jika si pembunuh pasti lebih dulu melakukan penyiksaan dan pemukulan. Lalu mereka semua digantung seolah-olah bunuh diri. Berikut adalah daftar ke-11 nama yang menjadi korban pembunuhan. Yang pertama adalah Nyonya Pijaya Devi. Umurnya 71 tahun dan merupakan orang tua di keluarga tersebut. Yang kedua, Ades dan seluruh anggota keluarganya. Ades merupakan putra tertua Nyonya Vijaya Devi. Ia menikah dengan wanita bernama Karuna dan memiliki 3 orang anak yang bernama Nitya Amber dan juga Niti. Yang ketiga adalah Bufan dan keluarganya. Bufan adalah anak bungsu dari Nyonya Vijaya Devi. Ia menikah dengan wanita bernama Punam dan memiliki seorang putra bernama Par. Dalam kasus kematian ini hanya sebenarnya merasa janggal dengan sesuatu yang berkaitan dengan Bufan. Karena ia melihat jika Bufan keadaannya berbeda dengan yang lainnya. Ia meninggal dengan mata yang tidak tertutup dan tangan yang tidak terikat. Yang keempat adalah Babita. Babita adalah anak ketiga dari Nyonya Pijaya Devi. Pasca meninggal, sang suami dari Babita dan putrinya bernama Ansika ini hidup bersama saudara-saudaranya. Ayah sekaligus kakek dalam keluarga ini bernama Jawa Harsing. Namun beliau yang merupakan pensiunan kepolisian sudah meninggal sejak tahun 2007. Dahulunya keluarga Jawa Harsing tinggal di daerah Bojipura. Namun karena sebuah alasan tertentu mereka pun memutuskan pindah ke daerah Kisanagar. Pada tahun 2008 di sisi lain, Bufan dan Ades adalah tulang punggung dari keluarga Jawa Harsing. Mereka yang tinggal di dalam satu atap membuka toko cat dan toko susu yang letaknya ada di lantai bawah. Pada intinya mereka tetap berusaha dan menjadi kepala rumah tangga dan menjadi punggung pencarian di dalam keluarga besar ini. Anak kedua dari Nyonya Wijaya Devi bernama Kavita yang tinggal di luar kota mengatakan
jika seminggu yang lalu mereka sempat mengadakan acara pertunangan Ansika. Namun setelah acara selesai, ia pun tidak pernah mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga besar mereka. Melihat rekaman dari CCTV, di malam pembunuhan itu terlihatlah ada seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor dan setelahnya ia kemudian memasuki kediaman dari para korban. Hal ini terjadi pada dini hari. Nah, sedikit curiga tunangan dari Ansika yang bernama Aman, hanya pun langsung melakukan interogasi kepadanya. Dan faktanya saat malam pembunuhan, Aman mengatakan jika dirinya berada di apartemen dan sebetulnya dia tidak keluar setelah jam 9 malam. Namun sekembalinya Aman dari kantor polisi terungkap sebuah fakta tentang hubungan asmaranya dengan Ansika. Nah, ternyata 3 hari yang lalu setelah pertunangannya selesai, Aman dan Ansika terlihat terlibat dalam pertengkaran yang cukup hebat. Lalu setelah itu Aman yang berterus terang jika dirinya adalah seorang pecandu, ternyata membuat Ansika merasa dibohongi. Dan puncaknya dalam perkelahian itu adalah Ansika mengatakan jika hal itu diketahui oleh keluarga besarnya, kemungkinan pernikahan mereka pun akan dibatalkan. Dengan segenap ketulusan, Aman meyakinkan kepada dirinya jika dia akan berubah. Dan walaupun Ansika berjanji akan merahasiakannya, namun ia masih memiliki kekhawatiran untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Nah, setelah menginterogasi dari beberapa orang terkait hanya karena mendapatkan informasi dari pria penjual susu itu, pria itu pun mengatakan jika sebetulnya setahun yang lalu ia sempat melihat Ades diancam oleh 2 orang gangster dan melihat ciri-ciri kemungkinannya dari mereka adalah anak buah dari ketua gangster bernama Mahibal. Namun setelahnya mengembangkan penyelidikannya ia pun sedikit terkejut karena Mahibal telah tewas di tangan ketua gangster bernama Randi Pujara. Dan melalui investigasi singkat didapatkan bahwa fakta jika Randi di Pujara memiliki hubungan dekat dengan Ades. Dan karena temuan ini hanya pun menarik kesimpulan jika 11 kematian keluarga ini berkaitan dengan balas dendam dari gangster antar kota di tempat lainnya. Aman yang merasa penasaran dengan kematian massal tersebut kemudian mendatangi Babita untuk mencari informasi. Dan melalui cerita yang disampaikan beliau akhirnya terungkaplah sebuah fakta masa lalu tentang keluarga Jawahar. Ufan bersama sang ayah sedang melakukan olahraga berkuda di sebuah padang rumput. Namun naas di tengah perjalanannya, Bufan kemudian menendang pinggul dari kuda tersebut sampai sang ayah pun terlempar dari sana. Ternyata sepatu yang digunakan oleh Bufan terdapat sebuah paku. Sehingga saat ia melakukan tendangan itu, ketika itu kuda pun memberontak dan kemudian tubuh sang ayahnya pun terlempar hingga kepala ayahnya terhempas pada batu puncak. Nah, karena kesalahan yang dilakukan oleh Bupan tersebut, Tuan Jawahar akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kehilangan banyak darah di tempat tersebut, di sisi lainnya, Tuan Jawahar memiliki seorang sahabat dekat bernama Tuan Daulat. Dan sepeninggalannya Bupan kemudian bekerja di toko dari teman si Jawahar ini, yaitu di toko bangunan milik Tuan Daulat untuk membantu perekonomian dari keluarganya. Namun di luar apa yang diharapkannya, Bufan malah lebih sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Puncaknya Tuan Daulat menuduhnya menggelapkan barang jualannya. Ia pun akhirnya didorong sampai tertimpa besi bangunan. Akibat dari insiden yang dialaminya, Bufan mengalami luka serius di kepala bagian belakangnya. Dan setelah mendapatkan perawatan beberapa minggu, ia juga kehilangan pita suaranya. Nah, sebenarnya di antara keluarga Tuan Daulat dan keluarga Tuan Jawahar terdapat sebuah ikatan yang cukup dekat. Karena putra dari Tuan Daulat yang bernama Jayan dahulunya telah dijodohkan dengan Ansika. Melalui persetujuan dari Tuan Jawahar, namun karena insiden yang menimpa dari Bufan, perjodohan di antara mereka pun seketika dibatalkan. Dan mengetahui bagaimana Ansika telah bertunangan dengan pria lain, Jayan kembali meneror dan berjanji akan menuntut balas karena ia merasa dikhianati dan sakit hati. Nah, dengan kasus ini curigalah jika Jayan yang memiliki keterkaitan. Aman langsung mendatangi kediamannya dan berpura-pura menjadi seorang wartawan. Akhirnya Aman pun berhasil menggali informasi yang lebih banyak. Sejatinya, Jayan ternyata tidak mengetahui apapun tentang insiden pembunuhan. Dan ditambah dengan perasaan cintanya yang sangat besar kepada Ansika, mempertegas jika dirinya tidak mungkin terlibat dalam pembunuhan massalnya.
Akhirnya Anya dan timnya berhasil melakukan penangkapan kepada dua orang gangster yang sebelumnya mengancam Ades, namun saat diinterogasi mereka pun mengatakan jika sebetulnya semua anggota gangster Mahibal tidak ada kaitannya dengan kematian dari keluarga Jawahar ini. Karena mereka memberikan ancaman kepada Ades dahulunya yang bersangkutan pernah memiliki hutang. Singkatnya dari temuan ini Anya pun menarik kesimpulan jika kematian keluarga Jawahar bukanlah tindakan dari pembunuhan. Apalagi ia menyadari dari 200 penduduk di Kisar Nagar mengatakan jika semua korban merupakan pribadi yang sangat baik dan tidak memiliki konflik dengan siapapun. Nah, merasa penyelidikannya kurang efektif, Anya dan timnya kembali melakukan investigasi ulang. Mereka mengitari setiap sudut bangunan dari rumah dan akhirnya ditemukanlah beberapa hal yang sedikit janggal. Yang pertama, di samping bangunan rumah korban terdapat 11 saluran pipa yang menjuntai keluar 7. Nah, diantaranya pun menghadap ke bawah dan 4 lainnya menghadap ke atas. Faktanya jumlah pipa tersebut menunjukkan angka yang sama dan persis dengan jumlah banyak korban. 7 diantaranya adalah wanita dan 4 diantaranya adalah pria. Itu juga sesuai. Lalu temuan keduanya adalah pintu jendela dan juga pagar. Ternyata masing-masing berjumlah 11 buah. Dan bahkan jika mengaitkan kematian Tuan Jawahar dengan kematian 11 anggota keluarganya, selisihnya adalah 11 tahun. Nah, pada akhirnya berdasarkan temuan ini, Anya pun menarik kesimpulan jika keluarga Tuan Jawahar memiliki rahasia tentang angka 11. Wah, rahasia apa ini? Dan kita lihat berikutnya. Di sisi lainnya, Aman mendapatkan informasi jika putra Ades yang bernama Ar memiliki seorang sahabat bernama Kisor. Dan faktanya selama ini Kisor seringkali berkunjung ke kediaman keluarga Jawahar untuk bermain bersama. Nah, setelah mendekati dan mengajaknya bercanda, Kisor pun bercerita jika selama ini keluarga Jawahar sendiri selalu melaksanakan ritual doa di malam hari. Dan dalam ritual tersebut pun ia sering melihat Paman Bufan mengeluarkan suara aneh dengan bahasa yang berbeda seperti kesurupan. Nah, Kisor juga menambahkan jika semua yang diucapkan oleh Paman Bufan sepenuhnya dicatat oleh Ansika. Anya meyakini jika keluarga Jawahar memiliki seorang guru spiritual. Anya berhasil mendapatkan petunjuk melalui video pertunangan Ansika. Nah, dalam video tersebut ada seorang tamu undangan berpakaian sedikit sakral dan agamais. Setelah diselidiki, ternyata orang tersebut bernama Baba Chamatkari yang merupakan guru spiritual terkenal di daerah Kerala. Tak butuh waktu lama, Anya bersama timnya langsung melakukan pengejaran. Dan setelah dilakukannya interogasi, terkuaklah beberapa fakta tentang latar belakang kehidupan keluarga Jawahar. 5 tahun yang lalu, Baba mengatakan jika Bufan mendatanginya sambil menceritakan bagaimana sebuah kejadian aneh pasca perlakuan kasar yang diterimanya dari Tuan Daulat. Bufan akhirnya bermimpi bertemu dengan sang ayah. Beliau mengatakan akan jadi sesuatu kepada Tuan Daulat. Karena sejatinya Bufan tidak pernah melakukan kecurangan. Ia hanya difitnah oleh karyawan yang lain yang cemburu dengan kinerjanya. Akhirnya setelah beberapa hari dari mimpi itu, toko tersebut pun mengalami insiden yaitu habis terbakar. Dan Bufan menyaksikan hal itu, Bufan merasa yakin jika sebetulnya insiden yang dialami oleh Tuan Daulat adalah hukuman dari sang ayah kepada anggota keluarga Bufan. Kemudian dia menceritakan mimpi yang dialaminya dan walaupun sang ibu memintanya berpikir secara rasional, Bufan tetap menganggap jika kejadian ini adalah bantuan dari sang ayah. Puncaknya pada saat acara doa bersama, Bufan tiba-tiba saja mendapatkan pita suaranya. Namun yang aneh intonasinya yang keluar bukanlah suaranya sendiri, melainkan suara dari Tuan Jawahar. Nah, sejak kejadian ini Bufan seringkali bermimpi bertemu dengan sang ayah. Bahkan karena kebiasaan ini, ia pun menganggap jika ayahnya sebenarnya masih hidup dan ada di dekat mereka. Beliau melihat dan memberikan solusi permasalahan di keluarga ini dari dunia yang berbeda. Nah, Baba menambahkan kepadanya, jika setahun yang lalu Bufan sempat mengalami ketakutan. Apa sebabnya? Karena ia tak melihat keberadaan sang ayah di dalam mimpinya sendiri. Dan pada akhirnya karena ketakutan tersebut ia pun meminta tolong agar diberikan solusi. Namun setelah acaranya selesai, Bufan tidak pernah lagi melakukan kunjungan. Dan pertemuan terakhir mereka adalah di acara pertunangan Ansika.
Dengan penuh kejujuran, Baba mengatakan jika ia tidak pernah mempengaruhi Bufan untuk melakukan hal-hal yang dianggap ekstrim. Termasuk salah satunya adalah kematian yang sangat tidak lazim itu. Karena banyaknya tekanan yang datang dari media sosial. Akhirnya komisaris mintanya agar secepatnya menyelesaikan kasus tersebut. Karena sebetulnya banyak di luar sana isu yang sudah berseliweran. Di sisi lain ternyata sepeda motor yang terekam di CCTV di malam pembunuhan itu adalah milik Aman. Dan dari sinilah bisa disimpulkan jika ada orang yang memasuki kediaman korban di malam hari, yaitu adalah si Aman. Padahal namanya Aman, tapi ia tidak aman dari kecurigaan. Oke, kita lanjut. Setelah diinterogasi dan dibawa ke kantor polisi, Aman mengatakan jika kedatangannya hanya untuk memberikan kejutan kepada Ansika. Niat hatinya ingin minta maaf karena pertengkaran mereka kemarinnya. Aman malah menyaksikan 11 anggota keluarga Jawahar yang tewas tergantung dan tidak tahu apa penyebab dari kematian tersebut. Aman memutuskan untuk pergi dan mencari tahu kebenarannya. Pada akhirnya, melalui informasi yang diterimanya dari Kisor, Aman mengatakan jika keluarga Jawahar memiliki buku catatan keluarga dan kemungkinan buku tersebut memiliki keterkaitan dengan penyebab kematian mereka. Singkatnya, melalui informasi yang disampaikan Aman, Anya langsung melakukan penyelidikan ulang dan pada akhirnya setelah berkeliling, ia pun berhasil menemukan beberapa buku catatan yang ternyata tersembunyi di kandang hewan peliharaan Bufan. Setelah dibaca, ternyata buku tersebut adalah buku catatan keluarga yang ditulis sejak 10 tahun yang lalu. Dan melalui rangkaian peristiwa yang tertulis dalamnya tersimpullah jika kematian keluarga Jawahar memiliki keterkaitan dengan mimpi yang dialami Bufan. Setelah mendapatkan nasihat dari Baba, Bufan kembali bertemu dengan sang ayah di dalam mimpi. Beliau mengatakan jika mulai saat ini seluruh anggota keluarga dari Jawar Singh akan mendapatkan keberuntungan yang tiada henti. Ansika yang sudah beberapa tahun menganggur berhasil mendapatkan pekerjaan. Setelah sekian lama bahkan di usia yang ke-32 tahun, ia yang tak kunjung punya jodoh ini pun mulai mendapatkan titik terang. Ia berkenalan dengan seorang pria yang tak lain adalah Aman dan mereka pun akan melangsungkan pernikahan di tahun depan. Tak hanya Ansika, Niti Amber, Niti dan juga Ed ternyata mendapatkan keberuntungan yang sangat baik. Hal itu merupakan urusan sekolah ataupun keseharian mereka. Dan atas saran dari Bufan, Ades juga bisa mendirikan toko susu untuk membantu perekonomian keluarga. Dan karena kesuksesan mereka itu, Ades bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Pada intinya Bufan mengatakan kepada seluruh anggota keluarganya jika keberhasilan yang mereka raih merupakan campur tangan dari sang ayah. Oleh sebab itu mereka harus selalu memuja dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada beliau. Nah, keseluruhan buku yang ditemukan hanya berjumlah 11 buah. Sebagian besar merupakan tulisan dari Bufan dan sebagian kecilnya adalah tulisan dari Ansika dan beberapa anggota keluarga yang lainnya. Bisa dipastikan semua ini merupakan rangkaian kejadian yang dialaminya melalui alam mimpi. Sedangkan yang ditulis oleh Ansika merupakan kata-kata yang disampaikan oleh Bufan saat kerasukan arwah sang ayah. Nah, Juli 2017, Bufan bertemu dengan sahabat lamanya yang merupakan seorang pengusaha bernama Rakesh. Rakesh yang terkesan dengan kesuksesan yang diraihkan oleh Bufan ternyata bertanya apa rahasia di balik semua itu. Dan karena tidak bisa merahasiakannya, Bufan pun akhirnya berterus terang. Ia mengatakan jika selama ini keluarganya sukses karena mendapatkan nasihat hidup dari sang ayah. Hal ini didapatkannya dari mimpinya. Singkatnya, inti dalam percakapan tersebut, Bufan mengatakan jika sebagian jiwanya saat ini terdapat jiwa sang ayah yang muncul untuk memberikan pertolongan kepada keluarga mereka. Sedikit aneh, ia merasa khawatir karena yang dialami oleh Bufan bisa dikatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Pada akhirnya untuk membuktikan apakah hal tersebut merupakan kejadian nyata atau sekedar imajinasi, Rakesh pun menyarankan agar Bufan menemui dokter psikiater bernama Manus. Nah, singkatnya setelah berkonsultasi dengan beliau, tersimpulkanlah jika Bufan sebenarnya masih memiliki trauma dengan segala kejadian masa lalunya. Ia berimajinasi dengan hal-hal yang tidak nyata seolah-olah menjadi kenyataan. Dan jika ditarik dari riwayatnya, kemungkinan hal itu karena perasaan bersalahnya dan benturan keras di masa lalunya. Namun walaupun begitu, dokter menambahkan jika semua hal aneh yang dialami oleh Bufan bisa diobati dengan cara diterapi dan konsumsi obat-obatan secara teratur. Di sisi lain, setelah mendapatkan solusi atas semua masalahnya, Bufan malah memutuskan untuk tidak melaksanakan perintah. Dan puncaknya saat kembali bertemu dengan sang ayah di dalam mimpinya.
Lalu beliau mengatakan kepada Bufan jika ia tidak bisa selamanya hadir di kehidupan keluarga. Hanya mendapatkan laporan dari forensik yang menyatakan jika 11 kematian dari keluarga Jawahar itu terjadi di dalam waktu yang bersamaan. Bahkan Nyonya Pijayawati pun yang diklaim meninggal karena serangan di kepalanya ternyata telah tewas terdahulu sebelum mendapatkan pukulan, dan pada akhirnya karena informasinya pada dasarnya 11 anggota keluarga dari Jawahar yang tewas ini pada 2018 tersebut bukanlah pembunuhan. Nah, kita kembali pada scene Bufan menyampaikan keresahannya kepada Ades dan seluruh anggota keluarganya. Ia mengatakan jika berapa hari lagi sang ayah akan pergi meninggalkan mereka. Nah, agar bisa mempertahankan beliau, Bufan mengatakan jika mereka harus melakukan sebuah ritual yang dinamakan aksi sadana. Sebulan yang lalu ternyata Bufan kembali bermimpi bertemu dengan sang ayah. Dan dalam mimpinya itu, ayahnya mengatakan jika ia bisa hadir kembali kalau 11 anggota keluarga melakukan ritual khusus. Bagaimana ritual itu bisa dilaksanakan, Bufan pun harus mencari taunya melalui sebuah surat pusaka yang tertinggal di rumah lama. Akhirnya Bufan mengatakan jika ritual yang dimaksud adalah akses sadana, di mana setiap anggota keluarga harus memanjatkan doa sambil berdiri menyerupai akar pohon beringin. Dan jika hal itu dilaksanakan secara ikhlas, maka hajat yang disampaikan akan terlaksana, termasuk harapan mereka untuk kehadiran sang ayah di tengah keluarga. Namun terkait dengan tata caranya, Bufan pun menambahkan jika ritual dari sadana ini sebetulnya cukup berat. Karena mereka harus mengikat tali ke leher mereka dan kemudian berdiri sambil menutup mata. Serta mengikat kedua tangan dari belakang. Intinya ritual ini dilakukan seperti orang yang sedang melakukan bunuh diri. Dan jika hal itu dilakukan maka keinginan mereka akan terkabul. Nah, buku catatan yang ditulis oleh Bufan dan seluruh keluarganya hanya tertulis sampai rencana ritual itu saja dilaksanakan. Hingga untuk memecahkan kasusnya, hanya harus mencari tahu sendiri, dan puncaknya setelah menemukan pusaka dari aksi sadana itu, akhirnya teka-teki yang selama ini menjadi pertanyaan besar berhasil terpecahkan. Karena setelah meyakini semua yang disampaikan, seluruh anggota keluarga Jawahar Hashim kini telah bersiap untuk melakukan ritual. Mereka kemudian diikat satu persatu dengan menggunakan tali, dan setelahnya mata mereka ditutup dengan menggunakan kain. Setelah semua tersusun, maka Bufan memimpin doa yang selanjutnya diikuti oleh semua orang. Namun beberapa menit, Bufan pun menyadari bahwa jika usaha mereka kurang maksimal. Bufan teringat pada dasarnya ritual dari aksi sadana ini pun mengharuskan mereka bergelantungan seperti akar pohon beringin yang terjuntai ke bawah dan tidak menyentuh tanah. Dengan kata lain, mereka harus melakukan bunuh diri massal untuk mendapatkan keinginan yang diimpikan oleh mereka. Pada akhirnya setelah memikirkan segala risikonya, Bufan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada semua anggota keluarga. Dan karena sudah karena sudah mempercayai kata-katanya, mereka pun tidak punya pilihan lain menuruti perintah Bufan. Setelah mereka semua diikat menggunakan tali panjang, Bufan langsung menarik bangku-bangku itu secara bersamaan. Dan setelah bangku-bangku tersebut terlempar jauh ke belakang, semua anggota keluarga Jawahar Hashim pun tewas, tergantung seperti orang yang melakukan bunuh diri. Sedangkan Nyonya Vijayanti yang diikat menggunakan ikat pinggang, seketika ikatannya pun terlepas dan ia terhempas ke lantai. Karena itulah di kepala bagian belakangnya terdapat sebuah luka yang cukup parah. Nah, di ujung kematiannya Bufan ternyata sempat melihat bayangan ayahnya. Namun beberapa detik kemudian ia baru menyadari jika ternyata semua itu hanyalah halusinasinya. Kepada anggotanya hanya mengatakan jika Bufan sebenarnya telah salah mengartikan dari aksi sadana tersebut. Karena sejatinya aksi sadana itu merupakan sebuah perumpamaan yang dihususkan untuk melambangkan persatuan, seperti akar dan ranting pohon beringin puncaknya. Hanya pun mengatakan jika kasus kematian dari keluarga dari Jawahar Hashim ini karena kesalahan dari Bufan, dan ia yang merasa bersalah atas kematian sang ayahnya, sehingga ia seperti kesurupan teringat apa yang disampaikan oleh ayahnya, sehingga ia pun berimajinasi sendiri dan semua misteri pun terpecahkan. Hanya dan seluruh anggota tim kepolisian langsung menghentikan penyelidikan dan bersama dengan kembalinya mereka, film pun berakhir. Akarijak merupakan sebuah film yang diadop dari kejadian nyata atas kematian dari keluarga Chandawat di tahun 2018. Simpang siur dari penyebab kematian mereka sebenarnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang.
Bahkan beberapa pihak termasuk anggota keluarga yang masih selamat mengklaim jika sebenarnya kematian tersebut merupakan pembunuhan. Namun melalui petunjuk dari CCTV, kepolisian mengatakan bahwa salah besar karena terlihat beberapa anggota keluarga membeli kawat dan beberapa perlengkapan lainnya untuk digunakan di ritual terlarang. Mungkin sekian film kita ini, cukup lama juga kita bersama di film kali ini dan cukup seru misteri yang akan kita pecahkan di film ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa pesan-pesan dari Mimin adalah jangan pernah sembrono dalam berbuat, apalagi yang bisa mempertaruhkan nyawa. Sampai jumpa di film-film berikutnya and see you.